Halo Juventi di Indonesia, kembali lagi bersama saya Dea di channel Bicara Juve. Oke, sebelum berbicara banyak, mari kita undi dulu siapa yang berhak mendapatkan baju CR7 karena sampai hari ini M. Yanuar belum ada mengontak kami. Oke, langsung saja kita ke screen undian. Dan kita akan masuk ke comment picker dari YouTube Tools, random comment picker. Lalu kita akan ke video yang memberikan giveaway. Oke, ini lalu kita akan copy linknya, video link. Kita ambil linknya, dimasukkan ke URL sini. Oke, jadi seperti biasa filter duplicate user. Kita lihat ada berapa komen. Oke, lalu kita akan select random yang akan mendapatkan baju Ronaldo CR7. Oke, kepada Warlon Girsang ya, selamat. Ini komentarnya, pengalamannya. Saya mulai fans Juventus sejak tahun 2010 karena mereka selalu menang Serie A mulai tahun 2010 sampai sekarang. Apalagi Juventus memiliki sang superstar Cristiano Ronaldo. Dan saya tidak menyangka Morata tiba di Turin. Gila bung. Selamat sekali lagi untuk pemenang. Bisa segera mengontak kami di Instagram kami @bicarajuve untuk mengambil hadiahnya. Selamat sekali lagi juga untuk Muhammad Abdul Basit karena bajunya sudah sampai kemarin. Sekarang langsung saja kita masuk ke rangkuman beberapa berita penting seputar Juventus dan musim transfer. Pertama, kita sudah mendengar kabar tentang rencana Rugani untuk bergabung dengan klub dari Liga Prancis bernama Rennes. Sepertinya rencana ini akan menjadi kenyataan mengingat kabar terakhir Rugani sekarang telah berada di Prancis untuk melakukan medical check-up. Salah satu syarat terakhir sebelum melakukan penandatanganan kontrak peminjaman. Kita berharap Rugani dinyatakan sehat dan dapat bergabung dengan Rennes secepatnya. Berita kedua datang dari Chiesa yang dirumorkan kemungkinan besar akan tetap bertahan di Fiorentina musim ini. Ya, dikarenakan Douglas Costa sama sekali menolak untuk bergabung dengan klub lain seperti Wolves atau Manchester United. Ia mengatakan ia hanya ingin bergabung dengan klub yang sekaliber dengan Juventus. Ya, kami sih oke-oke saja. Costa pemain yang oke, ia hanya seorang pemain yang kebanyakan cedera. Menyadari bahwa Ramsey sampai hari ini baik-baik saja di tangan fitness staff Pirlo, kami harap Costa pun demikian. Bertahannya Costa tentu memberikan pilihan bagi Pirlo untuk memainkan skema 4 back dengan winger murni di kedua sayapnya. Berita selanjutnya adalah hasil Champions League draw yang mempertemukan Juventus dengan Barcelona. Dan dua klub lainnya adalah Dinamo Kiev dari Rusia dan Ferencvaros, klub asal Hungaria. Tentu kita tidak sabar menunggu duel antara Ronaldo versus Messi. Kita pun bersyukur paling tidak di grup G ini di atas kertas Juve berpeluang lolos. Dan semoga dapat menjuarai grup seperti di musim lalu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang laga Juve versus Napoli yang akan berlangsung Senin pagi nanti. Tentu andai saja laga ini jadi berlangsung. Ya, laga ini terancam oleh virus corona. Sejauh ini pada tes pertama hanya satu pemain Napoli yang dinyatakan positif corona yaitu Zielinski. Namun perlu tes kedua untuk memastikan semua aman. Hasil tes kedua ini kemungkinan akan kita dapatkan Sabtu nanti waktu Italia. Kami berharap semua pemain Napoli yang lain bisa negatif corona karena tentu kita semua tidak mau melewatkan 1 minggu tanpa menonton klub kita tercinta. Andai saja laga dibatalkan maka tidak ada ruginya, malahan untung bagi Pirlo karena ia memiliki waktu lebih banyak untuk beradaptasi dengan role-nya sebagai pelatih. Oke, langsung saja ke pembahasan tentang laga ini. Ini adalah laga ketiga bagi Juve dan Pirlo di musim ini. Di dua laga sebelumnya kita telah menyaksikan dua tontonan yang sangat berbeda. Di laga pertama versus Sampdoria kita dibuat begitu terkesan, sedangkan di laga kedua melawan Roma kita dibuat gigit jari oleh Pirlo. Bagaimana tidak, Pirlo menghadirkan line up di mana beberapa pemain salah posisi, dan ia pun melakukan pergantian pemain yang kurang cermat di babak kedua. Saat diwawancarai di akhir laga, Pirlo mengatakan bahwa laga melawan Sampdoria dan Roma sebenarnya adalah laga uji coba karena ia tidak memiliki banyak waktu melakukan uji coba di preseason. Oke, bisa dipahami. Tentu Pirlo memetik sangat banyak pelajaran terutama di laga saat melawan Roma kemarin. Tetapi laga melawan Napoli nanti menjadi laga yang sangat berbeda. Laga ini tidak bisa dijadikan ajang coba-coba dengan memainkan pemain dengan posisi di luar kapasitas mereka. Karena Juve bermain di kandang dan lawannya adalah Napoli yang merupakan salah satu direct rival dalam perebutan Scudetto, saat ini pun Napoli sudah memuncaki klasmen. Maka kemenangan di laga ini menjadi sesuatu yang krusial bagi Juve dan bagi Pirlo. Sekarang, mari kita lihat sedikit formasi dan taktik yang digunakan oleh Gattuso di Napoli. Gattuso kental dengan formasi 4-3-3 di Napoli. Namun, dengan datangnya Victor Osimhen, mereka juga memainkan skema 4-2-3-1.
Perbedaannya tidak banyak secara komposisi pemain dan taktik. Di formasi 4-3-3, mereka mengandalkan 3 penyerang lincah mereka, yaitu Insigne, Mertens, dan juga Hirving Lozano. Sedangkan di formasi 4-2-3-1, Osimhen menjadi focal point di ujung tombak. Taktik yang digunakan Gattuso adalah bermain disiplin dan sabar dalam bertahan, menunggu hingga waktu yang tepat untuk melancarkan serangan counter attack mematikan mengandalkan penyerang mereka yang cepat dan berteknik tinggi. Di musim ini, hadirnya Osimhen membawa variasi dalam permainan mereka. Mereka jadi lebih nyaman dalam membangun serangan mengandalkan striker raksasa mereka yang selain cepat, ia juga dapat berperan sebagai focal point dan aerial target. Jujur, kami rasa Osimhen ini cukup berbahaya bila dibiarkan bebas. Semoga Chiellini dapat mengisolasi dan menetralkan penyerang Napoli yang satu ini. Saat bertahan dan kehilangan bola, Napoli mengubah formasi mereka menjadi 4-5-1. Mereka menjaga ruang antar barisan dengan ketat dan kompak. Mereka pun tidak ragu untuk sabar menanti lawan menguasai bola di daerah mereka sendiri, bahkan di daerah yang sangat dekat dengan kotak penalti mereka. Dalam bahasa singkatnya, parkir bus. Beruntung saat melawan Juve nanti, Zielinski dan Insigne akan absen dikarenakan corona dan cedera. Insigne sendiri adalah kapten Napoli dan salah satu tokoh daya gedor Napoli. Kehilangannya tentu cukup terasa oleh Napoli. Menarik melihat seperti apa sistem yang akan dimainkan Pirlo menghadapi Napoli nanti. Tetapi kami rasa Pirlo akan tetap menggunakan skema 3-4-3 dengan double pivot di lini tengah dengan Arthur ditandemkan dengan Bentancur atau McKennie. Bila Pirlo memainkan sistem yang sama, kami rasa Juve harus benar-benar memaksimalkan setiap peluang yang mereka punya untuk mencetak gol dan menjaga disiplin dalam fase transisi manakala kehilangan bola. Menyadari bahwa Napoli sangat piawai dalam bertahan dan melakukan counter attack. Di lini depan kami mengharapkan hadirnya Dybala atau Kulusevski, tipe pemain yang punya teknik yang nyaman bermain di ruang sempit untuk membongkar pertahanan Napoli yang sangat rapat. Di atas segalanya kami yakin laga ini akan menjadi laga menarik dan sengit. Bagi Juve, musim ini adalah musim yang bersejarah, mengetahui bahwa menjuarai Scudetto yang ke-10 kali tentu akan menjadi rekor yang mungkin akan bertahan sampai 100 tahun lagi. Sedangkan bagi Napoli dan tim-tim lain, tentu musim ini adalah suatu kesempatan emas mematahkan dominasi Juve, dikarenakan Juve sedang dalam fase konstruksi. Mengetahui betapa menariknya laga ini, ayo kita semua jangan lupa menyaksikannya Senin dini hari nanti. Oke, sekian berita dan ulasan sedikit tentang Juve versus Napoli nanti. Kalian bisa kasih pendapat kalian tentang laga ini dan prediksi kalian tentang skor akhir laga ini di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap Forza Juve!